Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang kita berpindah ke lantai 56, di mana Dane sedang menyelidiki rumor invasi lantai 55. Tapi suasananya tidak seperti tempat sehabis atau akan berperang. Dane berpikir untuk tempat yang sedang dilanda perang, tempat ini sangat damai, bahkan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Dane kemudian menanyakan pada seseorang, dirinya mendengar kalau lantai 56 sedang berperang. Tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa di sini. Pria itu berkata itu karena tidak ada warga sipil yang menjadi korban. Tepat sebelum perangnya dimulai, Demon King Ose dari lantai 56 dibunuh duluan. Pria itu juga memberitahu katanya bawahan kepercayaan Demon King Ose mengkhianatinya, tapi ini hanya sekedar rumor yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Dane berkata terima kasih atas informasinya, jadi dirinya akan pamit duluan, tapi tampaknya pria berambut pirang itu memang sengaja memberitahu informasi pada Dane. Seseorang kemudian muncul sambil berkata, sepertinya dia memang mata-mata yang dikirim Srey Fondevata, dan pria itu menyapa orang yang datang. Pria itu menanyakan apakah dia tidak merasa curiga dengan informasinya, dan rambut pirang berkata, tentu saja, dia bahkan terlihat kecewa karena perangnya tidak terjadi. Pria itu berkata, untuk seorang Demon King yang memanfaatkan manusia sebagai mata-mata, mereka benar-benar tahu bagaimana caranya memanfaatkan budak. Pria itu berkata karena dia sudah memakan umpannya, kalau begitu kita harus memainkan perannya dengan benar, dan mereka bisa memanfaatkan manusia itu sebagai bidak. Tentu saja, Dane berpura-pura percaya dengan informasi itu, karena dia langsung bersembunyi sambil mendengarkan percakapan para demon yang mencoba menipunya. Dane berpikir dirinya tidak tahu alasan maupun tujuan mereka, tapi seharusnya Master Nahen tahu apa yang sedang direncanakan mereka hanya dengan sedikit informasi. Berpindah ke lantai 69, di mana Nahen menanyakan kenapa dia tiba-tiba mengajaknya duel. Tapi Seri hanya berkata, pokoknya pengen aja. Sari berkata kalau dirinya berhasil mengalahkan guru, maka guru harus menjawab pertanyaannya. Tapi Nahen berkata, dia bahkan tidak bisa fokus bertarung. Nahen ingin agar dia kembali tenang, karena serangan yang dipenuhi emosi sangat mudah ditebak. Bukankah katanya dia ingin mengalahkannya? Tentu saja, Nahen bisa mendorong Srey mundur dengan mudah. Tapi Srey tampaknya masih belum menyerang untuk melawan gurunya. Sambil melompat dan mengumpulkan serangan kuatnya, Srey berkata kalau begitu coba saja dia menahan serangan yang satu ini. Jelas saja Nahen dengan mudah menghindari tebasan itu, dan dia berkata menggunakan tenaga yang terlalu besar tidak akan efektif kalau musuh bisa menghindarinya. Nahen berkata bukankah dirinya sudah bilang agar dia tetap tenang selama pertarungan, karena perasaan bisa mengaburkan penilaian objektifnya. Karena pedangnya sudah menyentuh lehernya, bukankah itu artinya dirinya yang menang, tapi Seri yang tidak terima berkata ini tidak adil sama sekali. Seri berkata, guru tidak memberikan celah sedikit pun. Bukankah seharusnya guru menurunkan levelnya agar setara dengannya? Dan Nahen berkata, pria tidak pernah meremehkan lawannya. Meskipun begitu, Nahen ingin memuji Seri karena telah mencapai tingkatan ini di umur 12 tahun, jadi hari di mana dia bisa melampauinya akan segera tiba. Tapi Seri berkata dirinya ingin menjadi lebih kuat dengan cepat. Nahen berkata dirinya mengerti perasaannya, tapi dirinya tidak ingin dia jadi terobsesi hanya pada hasil. Jika dia hanya menginginkan hasil instan, itu hanya akan membuat hatinya lelah. Seri berkata dirinya akan mendengarkan semua yang guru katakan, jadi guru tidak perlu bersedih, tapi Nahen berkata dirinya hanya memberikan contoh saja. Dalam pikirannya Nahen, dirinya dulu pernah mengalami hal itu, dan dihantui oleh bayang-bayang masa lalu dan menunjukkan emosi tidak berguna. Nahen berkata kenyataan dia adalah orang yang membuatnya merasa bahagia, dan tidak ada yang bisa membuatnya bahagia daripada melihatnya tumbuh dengan baik. Nahen berkata untuk sekarang mereka harus hentikan latihannya karena dirinya ingin mendengarkan laporan dari Nahen, dan Seri berkata, baiklah. Setelah mendengarkan laporannya, Nahen berkata apakah Komandan Vitos dari Black Tempest dengan sengaja membocorkan informasi ini padanya. Tapi Dane berkata dia adalah kandidat yang paling memungkinkan. Nahen ingin agar dia menganalisis mereka, dan meskipun mereka jelas sekali ingin membentuk aliansi dengan mereka, tapi tidak ada yang tahu niatan sesungguhnya seseorang. Untuk saat ini, dugaan Nahen adalah karena Seri berhasil mengalahkan Belial.
dan dia ingin menjadikan Seri sebagai tameng supaya dia juga bisa naik lantai lebih cepat. Nahen ingin agar Dan terus mengawasi pergerakan lantai 55, tapi Dan menanyakan bagaimana dengan Eri, dan Nahen berkata kalau terjadi sesuatu, dirinya pasti akan memberitahunya. Nahen berkata, apakah dia masih peduli pada temannya? Dan Dane berkata, tentu saja, dia adalah satu-satunya temannya yang tersisa di dunia ini. Nahen kemudian berkata kalau dia sangat khawatir pada temannya, kenapa tidak dia jadikan saja sebagai pasangan saja? Tapi Dane berkata, kenapa malah membahas itu? Dane berkata dirinya peduli pada Eri dan menyukainya hanya sebatas teman, tapi Nahen berkata Eri dan dia adalah satu-satunya manusia di Demon Realm, jadi dirinya hanya memikirkannya secara tidak sengaja. Dane kemudian berkata kalau begitu dirinya akan pamit duluan, tapi Nahen berpikir sepertinya dirinya terlalu ikut campur, tapi semua ini juga karena salahnya. Melihat Seri yang datang, Nahen menanyakan kenapa dia masih ada di sini. Tapi Seri berkata dirinya kemari karena mendengar guru membicarakan sesuatu dengan Dane. Seri menanyakan apa artinya menjadi pasangan. Kenapa Dane tampak begitu gugup padahal Eri dan dia adalah manusia dan mereka sudah lama berteman. Akan tetapi, Nahen malah berpikir apakah dirinya tadi salah lihat. Kenapa mata Seri tadi terasa aneh? Atau apakah mungkin dirinya gelisah karena masalah Gramori? Nahen kemudian menjelaskan kalau pasangan adalah mereka yang membentuk ikatan pernikahan dan dia akan memiliki rasa tanggung jawab sebagai pasangan suami istri untuk membangun keluarga. Seri berkata, apakah guru juga akan memiliki tanggung jawab itu kalau menikah? Dan Nahen berkata, tentu saja, sudah seharusnya pasangan suami istri menjaga keharmonisan rumah tangga. Seri kemudian pergi sambil berkata dirinya mengerti, dan Nahen berkata, mau kemana dia? Bukankah masih ada sesuatu yang ingin dia tanyakan? Namun ketika pergi dari sisi Nahen, Seri mulai bergumam, pasangan suami istri menjaga keluarga mereka dan tidak boleh sampai meninggalkan satu sama lain. Seri berkata, terima kasih banyak guru, berkatmu sekarang aku memiliki cara yang lebih masuk akal daripada harus melalui paksaan seperti menyekapnya atau menggunakan mana eksternal. Di samping itu, Nahen berpikir dirinya cukup terkejut saat Seri pergi seperti kemarin. Tapi dia bukan tipe yang akan melakukannya tanpa alasan, jadi mungkin dia sedang dalam masa pubertas. Chesley yang sedang bersih-bersih kemudian menyapa Tuan Nahen, dan Nahen menanyakan kenapa dia ada di sini. Bukankah Seri sedang bekerja sekarang? Chesley berkata, Yang Mulia saat ini sedang ikut kelas etiket bersama kepala pelayan di tempat lain, jadi beliau yang memintanya sendiri. Nahen berkata, bukankah sekarang waktunya bekerja? Tapi Chesley berkata mungkin Yang Mulia sedang dalam masa pemberontakan yang menggemaskan. Nahen menanyakan kalau begitu Seri sedang belajar di mana, dan Chesley berkata seharusnya Yang Mulia berada di kebun halaman belakang. Rhea berkata posisi Yang Mulia sudah sempurna, jadi sekarang hanya tinggal berjalan perlahan, dan Seri berkata kali ini dirinya tidak akan gagal. Nahen yang terkejut melihatnya menanyakan sedang latihan apa mereka ini, dan Seri yang ikutan terkejut malah kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Rhea menanyakan apakah Yang Mulia baik-baik saja, dan Seri berkata tidak apa-apa, tapi apa yang sebenarnya guru lakukan di sini? Dan Nahen berkata dirinya ingin bicara sebentar. Beberapa saat kemudian, Nahen menanyakan apakah Seri bosan dengan pekerjaannya, dan kalau iya, mereka bisa mengurangi pekerjaan agar dia bisa ikut kelas etiket. Akan tetapi, Seri malah berteriak, jangan lakukan itu, dirinya lebih suka mengikuti kelas guru dan dirinya tidak mau menguranginya. Seri berkata dirinya masih bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat kalau dirinya sedikit lebih fokus. Tapi Nahen berpikir tidak dirinya sangka Seri sangat menyukai kelasnya. Nahen menanyakan kenapa dia tiba-tiba tertarik pada kelas etiket. Dan Seri berkata dirinya baru sadar kalau sidang umum Demon Realm akan digelar 2 tahun lagi, jadi sebaiknya dirinya mempelajarinya lebih awal. Nahen berpikir itu benar, dan dirinya melupakan pelajaran ini karena selama di dalam game, karakter secara otomatis akan menunjukkan perilaku kebangsawanan mereka. Nahen rasa jika dirinya sampai salah mengesampingkan pelajaran etiket karena masalah lebih mendesak, maka martabat yang terlalu rendah bisa memicu bad ending. Nahen berkata kalau begitu dirinya akan membantu meringankan beban pekerjaannya sampai pelajaran etiketnya selesai. Tapi, Seri menanyakan, apakah guru tidak masalah? Nahen berkata, tidak masalah. Selain itu, apakah dia sudah membaca laporan mengenai lantai 55 yang ingin beraliansi dengan mereka? Dan Seri berkata, meskipun itu menguntungkan, tapi resikonya lebih besar.
Kalau mereka membentuk aliansi dengan Gremory, mereka memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah menunggu hingga Gremory mencapai lantai mereka untuk membentuk aliansi. Yang kedua adalah mereka bergerak lebih duluan, lalu menekan pengaruhnya Gremory dan membentuk aliansi yang lebih dominasi. Seri berkata dirinya lebih suka pilihan kedua. Tapi bukankah itu mustahil? Dan Nahen berkata untuk saat ini memang mustahil, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk menekan mereka. Nahen berkata sebenarnya ini rencana yang ingin dirinya pakai nanti. Tapi apa boleh buat jika mereka harus membawa suku tertentu di bawah komando mereka? Nahen berkata dirinya akan mencari suku vampir yang berada di luar sana dan menjadikan mereka pasukan yang bertekuk lutut di hadapannya. Seri berkata bukankah suku vampir hanya mengakui leluhur mereka yaitu Primordial Moon dan mereka sangat menjunjung tinggi kebanggaan. Selain itu, Primordial Moon tertidur lelap akibat insiden itu. Dan mereka menghilang dengan mengatakan suatu hari nanti mereka akan terbangun kembali. Nahen berkata, itulah kenapa dirinya akan pergi ke wilayah kutub, di mana tidak ada seorang pun bisa bertahan hidup. Dan Seri menanyakan bagaimana bisa guru tahu tempat tinggal mereka. Nahen berkata dirinya memiliki banyak hal yang telah dilalui, tapi sebenarnya Nahen mengetahuinya karena ketika bermain game, fakta tersebut juga diungkapkan. Seri berkata, kalau guru ingin membuat aliansi setara seperti mereka dengan Nona Sitri, dirinya kurang suka hal itu, karena mereka adalah Demon King, sementara mereka hanya bangsawan. Nahen berkata, terkadang mereka harus bergandengan tangan, bahkan dengan pihak yang lemah maupun yang kuat. Dan meski di permukaan terlihat setara, kenyataannya berbeda. Nahen menunjukkan sebuah lunar blood, di mana ini adalah darah yang bisa membangunkan Primordial Moon dari tidur abadinya. Kalau mereka bisa memanfaatkannya untuk membentuk aliansi dengan Primordial Moon, maka mereka bisa membuat seluruh vampir mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, Rhea menanyakan, apakah Yang Mulia tidak masalah membiarkan Tuan Nahen pergi sendirian? Tapi Seri hanya terdiam tidak berkata apapun. Rhea meminta maaf jika pertanyaannya ini terasa lancang, tapi Seri berkata tidak apa-apa. Dirinya tahu kalau Rhea mengkhawatirkannya. Seri berkata, bukankah dia dulu pernah bilang padanya kalau pria menyukai wanita yang percaya pada apa yang mereka lakukan? Dan Rhea berkata itu benar. Seri berkata kalau begitu dirinya juga akan percaya padanya, jadi guru bisa melakukan apapun yang dia inginkan, karena itu pasti juga demi kebaikannya.